Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Mbak, masuk dulu. Iya, Silakan duduk di terima situ. kasih. Iya, sama-sama. Dengan Mbak siapa? Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan teh, nama saya Sisiliana, umur saya 17 tahun, sekolah saya di SMA N1 Anyar, rumah saya di Anyar Cikone. Saya kesini mau cerita aja sih teh. Oh, jadi orang Anyer ya? Iya teh. Saya panggilnya apa nih? Ade atau nama aja? Nama aja teh Sisi. Oke. Tahu saya dari mana? Saya tahu dari saran temen teh. Saran apa tuh? Ya kalau misalkan cerita ke teteh tuh bakalan dapat solusi atau jalan keluarnya lah gitu teh. Saya mau cerita sama minta saran baiknya gimana dari permasalahan saya ini teh. Kalau boleh tahu siapa nama temannya? Sifat teh. Oh, Syifa. Sekelas kak? Iya teh. Baik. Udah tahu nama saya belum? Belum teh. Perkenalkan ya, nama saya Celis Sukmawati. Bisa dipanggil apa aja, yang penting sopan dan enak didengar ya. Umur saya 20 tahun. Saya asli sini di Anyer ini. Sisi dengan siapa tadi ke sini? Baik teh, kebetulan saya sendiri. Sisi bagaimana kabarnya hari ini? Baik teh, alhamdulillah sehat. Sisi udah tahu belum apa kegiatan yang akan kita laksanakan ini? Belum teh. Jadi kita ini akan melaksanakan konseling individual. Sisi udah pernah konseling di sekolah? Kebetulan belum teh. Tapi udah pernah dengar belum tentang konseling individual ini? Udah sih teh, tapi tahu dari sekolah aja teh di BK, tapi belum pernah. Oh gitu, karena Sisi belum pernah dan belum tahu, saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang konseling individual ini. Jadi konseling individual adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, yang dimana tujuannya untuk mengentaskan permasalahan dalam artian mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh Sisi. Di konseling individual ini permasalahannya berada di dalam diri Sisi ya. Iya teh. Yang di mana mengganggu keefektifan kehidupan Sisi sehari-hari. Nah, dalam konseling individual ini Sisi nggak usah khawatir ya, permasalahan ini bakal diketahui orang lain, karena saya di sini sebagai konselornya sudah disumpah untuk menjaga akses kerahasiaan dari klien saya gitu Sisi. Jadi Sisi relax aja ya. Sisi bebas nih ngutarain perasaan Sisi. Bebas Sisi tetap mengekspresikannya. Juga kalau misalkan dalam konseling individual ini nggak bisa saya menentukan jalan keluarnya, saya hanya sebagai fasilitator. Sisilah yang menentukan jalan keluarnya. Baik teh. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada teh. Udah jelas? Sudah teh. Oke, kalau Sisi sudah tidak ada yang ditanyakan, saya harap Sisi dapat mengerti ya konseling individual yang akan kita laksanakan ini. Iya teh. Nah, maka baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu agar gimana konseling individual hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai.
Gimana sih? Boleh kita Boleh mulai? teh. Oke. Relax aja ya sih ya. Silakan diceritakan permasalahannya. Jadi saya di sini tuh mau cerita tentang kebingungan saya teh. Jadi kan saya ini udah kelas 3 SMA ya teh. Bentar lagi kan lulus, otomatis mau menghadapi dewasa sesungguhnya. Saya ini bingung, kayak misalkan mau ngambil kuliah atau kerja ya teh. Sedangkan saya pribadi nih ya teh pengennya kuliah, tapi mama saya sama keluarga saya pengennya saya kerja. Nah, saya tuh kayak udah bilang loh teh, kayak misalkan saya ini pengen kuliah, tapi belum ada support dari keluarga saya. Kayak gitu sih teh. Apa yang membuat sisi itu pengen kerja aja dibandingkan kuliah gitu? Karena di keluarga saya itu nih kan, kebetulan saya perempuan sendiri ya teh. Nah, kan di keluarga saya ini kan belum ada keluarga yang kuliah. Jadi saya ini ingin gitu teh, untuk membuktikan perempuan satu-satunya ini bisa kuliah. Udah pernah komunikasi berarti sama orang tua? Udah teh. Lalu respon mereka kayak gimana? Iya, respon mereka tuh sama aja teh. Kalau misalkan setelah saya lulus sekolah, saya itu disuruh kerja dibandingkan kuliah. Karena kalau misalkan saya kuliah, biayanya itu belum mencukupi gitu loh teh. Jadi kayak mama saya ini pengen kan kalau misalkan saya ini kerja bisa membantu perekonomian keluarga saya. Kalau misalkan saya kuliah kan otomatis saya ini yang meminta dong teh, bukan saya yang memberi gitu loh teh. Kalau boleh tahu, Sisi berapa bersaudara? Kebetulan saya 3 bersaudara teh. Berarti Sisi anak yang ke? 2 teh. Oke. Berarti punya ada ya? Iya teh. Nah, setelah Sisi komunikasikan tadi dengan orang tua, respon mereka seperti itu, bagaimana perasaan Sisi? Perasaan saya kayak langsung putus asa gitu loh teh. Kayak gimana ya teh, kayak saya tuh kayak pengen ngerasain kayak anak-anak yang lain gitu loh teh. Kayak gimana gitu kan perekonomi saya. Saya ini jadi gak mau ngikutin pendapat keluarga saya gitu loh teh. Tapi Sisinya benar-benar pengen kuliah ini. Iya teh. Terus Sisi udah pernah ngeyakinin belum sama keluarganya? Udah sih teh, tapi ya gimana ya teh, masih bingung juga gitu loh teh, ngeyakininnya kayak gimana, harus pakai cara apa kayak gitu. Saya mau minta saran ke teteh teh. Oke, sebelum saya memberi saran ya, saya tanya dulu sama Sisi. Cita-citanya Sisi pengen jadi apa ya? Kebetulan saya ini pengen jadi guru teh. Pelajaran favoritnya apa di sekolah? Kebetulan dari SD sampai SMP saya suka jurusan IPS. Makanya saya di SMA ngambil jurusan IPS. Karena dikira saya ngambil jurusan IPS itu ada pelajaran IPS. Nah,
ternyata saya ngambil jurusan IPS itu nggak ada pelajaran IPS. Jadi saya bingung teh. Setelah saya lulus ini mau ngambil jurusan bakal ngambil jurusan apa? Terus cita-cita pengen jadi guru apa nih? Saya pengen jadi guru IPS. Terus Sisi ada niatan kan ngomong kuliah tadi? Ada jurusan yang udah diambil? Belum sih teh. Universitas yang diincar? Udah teh. Tapi nggak sesuai sama jurusan saya sekarang, dan nggak ada hubungannya sama cita-cita saya sekarang. Kalau gue tahu di mana? Kayak jurusan teknik itu loh teh, kayak misalkan kuliah sambil kerja gitu. Kayak kuliahnya ini bersangkutan sama pabrik-pabrik. Kan kalau misalkan saya di situ, saya pikirnya saya bisa nih kuliah sambil kerja. Kayak misalkan pagi ini saya kerja, terus saya malamnya bisa kuliah. Dan kalau misalkan saya malamnya kerja, saya kuliahnya sih pagi gitu. Misalkan saya kerjanya sih malam, terus saya kan bisa nih kuliah kayak pagi lah teh. Terus kan itu kan kayak di shift gitu loh teh. Jadi saya itu pengennya itu kayak gitu kuliahnya, kayak jadi kan saya nanti bisa ada ini kan sertifikat kuliah juga, terus saya juga ada berpengalaman kerja gitu kan buat kedepannya saya. Gitu. Tahu kampus mana? Kampus masih di sekitar sini sih teh, di industri Krakatau. Udah cari tahu belum sebelumnya tentang kampus ini? Belum teh, tapi saya udah dapat informasi dari mahasiswa tersebut. Pernah datang ke sekolah saya sih teh, jadi kayak ngasih tahu gitu lah teh. Nggak panjang sih teh, cuma 15 menit doang. Kan kita juga masih bisa tahu lebih dalam lagi sih tes. Jadi saya ini mau minta sarannya ke Teteh dan pendapatnya. Dan di sini juga ada biaya siswanya. Jadi tadi Sisi pengen jurusan IPS ya? Iya. Tapi minatnya di atau industri itu, karena bisa sekalian kuliah sambil kerja gitu ya? Iya teh. Kalau misalkan kerja atau kuliah itu kuat nggak sisinya? Insya Allah kuat sih teh, sanggup karena kemauan dari diri sendiri, soalnya kan ini juga untuk sisi kedepannya. Nah, kalau misalkan menurut saya nih ya, Sisi kan udah yakin tadi untuk ngejalanin keduanya. Sisi meyakinin dulu nih keluarga Sisi. Kalau misalkan Sisi itu mau kuliah sambil kerja ini, dan informasiin dulu kalau misalkan ada kuliahnya pas karyawan, Sisi bisa ngajarin biar Sisi nih dengan kuliah sambil kerja gitu, bisa membantu perekonomian keluarga juga kan. Nah sekarang juga banyak banget ya beasiswa yang buka untuk anak-anak yang ingin melanjutkan kuliahnya. Oh iya ya teh. Nah
saya juga bingung nih teh, kalau misalkan kuliah itu ada jurusan apa aja sih teh? Terus cara masuknya gimana teh? Cara daftarnya gimana? Cara dapetin biaya siswanya juga gimana ya teh? Soalnya pas mahasiswa Krakatau Industri itu cuma ngenalin kampusannya doang teh. Oke, kalau jalan masuk kuliah itu biasanya ada 3 ya sih. Yang pertama itu ada jalur rapor, yang kedua itu jalur tes, yang ketiga jalur mandiri. Nah, syarat daftarnya itu tadi kan pengen nyoba di Universitas itu kan. Iya teh. Nah, cara daftarnya itu biasanya ada yang lewat Google Form dan ada yang langsung datang ke unitnya. Nah, dan biasanya tuh ya daftar sekaligus bayar pendaftaran gitu sih. Dan setiap kampus itu bukannya pendaftaran berbeda antara kampus dan kampus lainnya. Cara dapatnya beasiswanya gimana gitu? Itu setiap kampus biasanya ada nama mahasiswa KIP, tahu kan sih? Iya teh. Nah, mahasiswa KIP itu setiap kampus ada yang dapat, terus juga memenuhi persyaratan, nanti kuliahnya ditanggung pemerintah, jadi nggak bayar gitu. Sih kan bisa nih sekarang modern, bisa diakses gitu kan, punya IG gitu, sih bisa mengakses gitu. Kalau sama siapa aja tuh bisa sih. Oh gitu ya teh. Kan dong nilainya ya Sisi. Aman dong teh, alhamdulillah. Tapi teh kalau misalkan biaya siswa tuh sampai lulus kan ya teh. Soalnya pernah juga kan ngomong sama keluarga tuh paling di awal doang gitu. Tapi kamunya sanggup nggak kalau misalkan dapat biaya siswa terus nilainya nggak turun gitu? Alhamdulillah kalau misalkan aman. Kalau memang siswa KIP biasanya itu ada beberapa semester, kalau misalkan S1 sampai 8 dapat beasiswanya. Dan kalau misalkan beasiswa lain yang di luar kampus gitu ya, ada ketentuannya, itu tergantung semesternya pasti berapa. Nah, orang tua ini tadi nyuruh kerja itu udah tahu ada opsi mau kerja di mana? Belum ada sih teh, tapi saya pengennya kalau misalkan kerja aja tanpa kuliah gitu ya teh. Pengen di luar aja, pengen di pabrik-pabrik di daerah Tangerang dan sekitarnya gitu loh teh. Pengennya pabrik gimana? Pabrik Mayora gitu loh teh. Kalau enggak pabrik Yakult. Pokoknya kayak gitu aja teh. Pokoknya kayak pabrik-pabrik yang gajinya lumayan besar gitu loh teh. Tapi kalau misalkan saya dapatnya di sini tapi nggak apa-apa juga loh teh. Gitu. Terus kalau misalkan ya teh, misalkan caranya gimana orang tua saya dan keluarga saya itu dengerin apa yang saya pengenin. Cara komunikasinya itu kayak gimana loh teh, yang bingung. Apalagi kayak kalau misalkan sama AA tuh kayak dunia tuh berasa kayak mau hancur aja gitu loh teh. Kalau sama ayah kenapa? Paling dekat sama siapa yang ada di keluarga? Kalau bapak dekat tuh? Kalau misalkan biasanya paling dekat sama mama sih teh. Kalau misalkan sama AA tuh kayak gitu, namanya juga laki-laki ya kan, beda gitu loh teh pemikirannya. Tapi kalau misalkan sama mama nyuruhnya kerja aja loh teh gitu.
biar enak aja gitu sayanya teh kalau misalkan mau beli apa-apa itu dari hasil sendiri. Oh gitu. Sesudah pernah ngeyakinin belum namanya kalau misalkan itu mau beneran kuliah? Udah teh, udah sering, tapi ya mama itu gimana ya, kalau misalkan mama itu selalu bilang nggak apa-apa kerja aja dulu, sabar aja dulu, nanti juga kalau misalkan udah kerja udah punya uang sendiri, kalau misalkan mau kuliah mah enak kayak kapan aja gitu loh teh. Padahal mas saya itu pengen ngebahagiain mama saya dan keluarga saya. Kalau misalkan saya ini perempuan pertama ini saya bisa kuliah. Nah, mamanya tuh tahu nggak maksud dan tujuan Sisi ini? Belum teh, malu aja gitu ya, nggak tahu ya, kayak mau kuliah aja gitu loh teh. Kenapa malu? Enggak, biasa aja sih teh. Biasanya ngobrolin apa aja sama mama? Tapi ada kenapa malu? Ngobrolin pacar saya teh. Kenapa? Oh, punya pacar sih. Iya teh. Hmm, itu nggak malu ngomongin pacar? Kenapa maksud dan tujuannya malu diutarain sama mama? Kenapa gitu ya teh? Saya juga bingung juga. Kayak bisa gitu juga ngeyakininya. Gimana ya sarannya? Kalau menurut saya cara Sisi komunikasinya ngobrol dulu aja sih sama mama. Tunjukin kalau misalkan Sisi tuh anak jadi dengan hati gitu ya. Siapa tahu dengan kayak begitu kan Sisi mamanya jadi luluh gitu. Ngomong juga pelan-pelan ya di situasi dan situasi yang tepat. Nah iya teh, saya juga sering gitu ngomong sambil nyapu, sambil bantuin masak, sambil mijitin, dan sambil beberes. Ya tapi begitu kayak belum bener-bener yakin sama keputusan Sisi. Sisi udah pernah komunikasiin belum kuliah sambil kerja ini? Udah teh, tapi jawabannya tetap sama kayak yang pertama gitu lah teh, tetap disuruh kerja dibandingkan dengan kuliah. Rada capek juga sih teh ngomongnya. Capeknya kenapa sih? Ya karena udah sering komunikasi tentang kuliah ini, jadi sekarang kayak udah nyerah aja gitu loh teh. Gak apa-apa ya, namanya juga proses. Sisi juga bisa nunjukin dengan nilai yang memuaskan, misalkan ya rapotnya juga ya bagus. Siapa tahu keterima jalur rapot, Sisi daftar dulu aja dan berhasil dari beasiswa, sekaligus nanti bisa kerja sambil kuliah gitu kan, yang di industri yang tadi gitu. Iya teh. Udah ulangan ini kan? Udah dong teh, udah lega. Oh ya, alhamdulillah ya kalau udah misalkan udah lega. Oh iya teh. Nah itu kalau misalkan universitas yang udah buka tapi belum dapat ijazah gitu, ya gimana gitu ya teh. Dan juga kan pasti ada uang pendaftarannya ya teh. Itu gimana ya teh? Nanti kalau ketahuan mama saya untuk daftar, pastikan minta uang sayanya. Gitu. Nggak apa-apa kalau komunikasi sama mama tetap harus ya, minta doanya juga supaya mamanya ridho ya gitu. Balik lagi misalkan kalau mau ngasih surprise gitu ke mamanya ya, dengan
dengan cara diam-diam gitu. Uang pendaftarannya dikumpulin dari uang jajan. Cek Shopee-nya nih itu dulu ditunda dulu, jajannya dikurangin dulu. Oh gitu ya teh. Oke deh, siap teh, makasih ya teh. Sama-sama Sisi. Ada yang diceritain lagi nggak nih? Atau ditanyain lagi? Kayaknya udah sih teh, udah dapet nih. Udah tahu belum apa yang akan Sisi lakuin? Apa keputusan yang akan diambil? Udah sih teh, paling mau nyoba daftar dulu ke kampus Krakatau Industri itu, dan minta doa mama aja sih teh. Kalau misalkan nggak dapat biaya siswa, saya mau kerja dulu, dan kalau misalkan udah dapat uang, saya mau kuliah sendiri. Jadi Sisi udah tahu ya apa yang mau Sisi lakuin gitu ya. Mari kita cukupkan ya konseling pada hari ini. Iya teh. Kita ketemu lagi ya minggu depan untuk bahas progres yang Sisi akan jalanin. Iya teh, boleh. Mau di hari apa nih? Di hari Minggu aja kali ya teh, di waktu saya lagi senggang dan libur. Baik, kita cukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Sisi karena telah berani mengutarakan perasaannya dan kebersahaannya. Semoga minggu depan kita bertemu kembali di jam berapa Sisi? Mau jam 10 aja teh. Oke, jam 10 ya. Terima kasih banyak ya Sisi, saya sudah kembali. Mari kita akhiri sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pamit aja teh. Gitu. Tadi sendiri aku sendiri. Iya teh. Beneran nih masuk lo, kita minum dulu kali ya. Enggak teh, saya mau pulang aja langsung. Gitu. Baik, silakan saya antar ya sampai ke depan ya. Terima Iya kasih, teh. Sisi. Iya teh. Bahagia selalu.